Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu tidak kelihatan. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah, berjumpa dengan Allah secara langsung. Maka Injil Yohanes ayat 1:18 berkata, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita tak bisa melihat Allah dengan mata, tetapi Allah yang tidak kelihatan berkenan menampakkan diri kepada manusia melalui tanda-tanda yang dapat dilihat mata, yang tentunya ditopang dengan iman. Para nabi bertemu dengan Allah dalam rupa-rupa tanda manusia. Musa misalnya berjumpa dengan Allah dalam rupa api, dalam semak yang bernyala tetapi tidak terbakar. Abraham bertemu dengan 3 malaikat yang mengunjunginya. Allah menampakkan diri secara sempurna dalam Yesus, Sang Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 2 Januari yang lalu, saya membaca di media massa, Jam Tangan Menyelamatkan. Judulnya, apa ini? Saya baca. Rupanya tanggal 2 Januari, seorang pria bernama Will Franzen memancing di tengah laut Selandia Baru seorang diri. Namun tiba-tiba pancingnya itu ditarik oleh ikan besar, kemungkinan jenis ikan marlin, yang memakan umpannya dan menarik dirinya hingga tercebur ke dalam air dan terpisah dari perahunya yang sedang berjalan. Bayangkan, di tengah laut tercebur, perahunya jalan. Maka ia berenang segera mengejar perahu tersebut. Ya, perahu tidak bisa dikejar di air berenang. Tidak berhasil. Maka perahu entah kemana. Ia pun putus asa. Melewati malam dinginnya di tengah laut. Dan merasa itulah akhir hidupnya. Setelah terombang-ambing lebih dari 23 jam. 3 orang nelayan melihat ada sinar kecil memantul di tengah laut yang tidak biasa. Kok ada gemerlapan itu? Lalu mereka mencoba mengikuti sinar tersebut yang ternyata adalah pantulan jam tangan Franzen di permukaan air. Franzen pun akhirnya diselamatkan oleh 3 nelayan tersebut. Jam tangannya dengan sinar menjadi tanda yang mengantar pada keselamatan jiwa Franzen. Pantulan jam di tengah laut menjadi tanda yang mengantar 3 nelayan itu pada seorang yang berusia 61 tahun terombang-ambing di tengah laut. Saudara-saudara yang terkasih, bintang terang luar biasa yang tidak biasa di tengah laut, di tengah langit gelap, menjadi tanda yang mengantar 3 orang Majus dari timur bertemu dengan Yesus. Mereka heran, kok ada bintang? Tidak biasa. Mereka ikuti. Pasti ini ada sesuatu di sana. Menurut tradisi 3 raja tersebut bernama Melkior, seorang tua yang berambut putih dan berjanggut panjang yang mempersembahkan emas kepada Tuhan sebagai raja. Emas sambang raja. Ada di patungnya di luar sana. Yang kedua, Gaspar, seorang muda tanpa janggut berkulit kemerahan menyembah Yesus sebagai putra Allah lewat persembahannya kemenyan, dupa yang layak bagi keilahian. Dan yang ketiga, Baltasar, seorang berkulit hitam berjanggut yang mempersembahkan mur sebagai kesaksian bahwa putra manusia harus mati untuk keselamatan manusia. Mur biasanya digunakan untuk rempah-rempah pada saat membungkus tubuh manusia yang mati. Dengan mengikuti bintang terang dan menggunakan bantuan kekuatan akal dan ketajaman intelektual yang didukung oleh data historis dan biblis dari orang-orang yang berkompeten, ahli Taurat dan para imam kepala di Yerusalem, 3 orang Majus ini
sampai di tempat di mana Yesus dibaringkan. Niat yang tulus dan kiat yang kuat didukung oleh iman yang percaya bahwa ini kelahiran seorang pemimpin yang akan menyelamatkan. Karena bagi mereka ini adalah orang-orang pertama Yesus menampakkan diri pada orang-orang asing dengan mengantar mereka pada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak berhenti menyatakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini melalui tanda-tanda yang dapat kita lihat. Kita tidak bisa melihat Allah, tetapi tanda-tandanya dapat kita lihat. Maka kalau ada orang pulang dari retret, ada tandanya itu. Apa? Karena apa? Orangnya tiba-tiba baik, ya, tiba-tiba ramah, gitu ya. Tadinya judes jadi senyum karena kan niat retret. Walaupun seminggu lagi kumat ya nggak apa-apa gitu ya. Kan retret tobatnya kan itu kumat ya. Kumat, mentalitas tomat. Jadi waktu retret bertobat, seminggu kemudian kumat lagi. Nah itu biasa gitu ya. Maka orang kudus, kalau kita lihat orang kudus gambarnya itu kan ada corona. Bintang terang sebetulnya. Yang menyatakan kehadiran ada Tuhan di balik kehidupan orang ini. Tuhan hadir dan tampak dalam diri. Maka banyak orang datang kepada orang kudus. Bukan kepada pribadinya. Meminta rahmat kepada Tuhan. Orang kudus menampakkan kehadiran Tuhan. Lihat di kepala saudara-saudari. Ada bintang tidak? Ya. Lihat ya. Bintangnya redup. Terang sekali silau. Ini bintang palsu ini, KW ini. Jadi macam-macam. Lihat. Lewat kesadaran para kudus. Seperti pelayanan Bunda Teresa dari Kalkuta. Luar biasa. Kegigihan para martir. Seperti Stefanus martir pertama. Yang mempertahankan iman. Pengabdian total misionaris. Seperti Franciscus Saverius. Sampai ke Indonesia Maluku. Dan wafat dalam perjalanan ke Cina. Kita melihat kehadiran Allah dalam diri mereka. Bahkan melalui hal-hal biasa seperti kasih tulus orang tua kepada anak-anaknya. Orang tersentuh. Kesetiaan suami istri yang luar biasa. Kegigihan perjuangan seorang anak yang menderita kanker. Ketekunan doa seorang yang berharap pada Tuhan. Pengabdian total seorang dokter di pedalaman. Pelayanan habis-habisan seorang guru di daerah terpencil. Dan sukacita yang luar biasa dari orang-orang berkebutuhan khusus. Menghadirkan Tuhan. Itulah bintang. Kasih, pengabdian total, sukacita, kesetiaan pada janji persakramen, kegigihan iman, ketekunan doa adalah bintang-bintang yang menampakkan kehadiran Tuhan. Bintang apa yang membuat orang melihat bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Dalam perkataan dan perbuatan kasih kita. Hingga orang hadir, datang mendekati kita karena pertama-tama melihat Tuhan hadir dalam diri orang ini. Mari kita temukan, kita tampakkan bintang yang bersinar dalam hidup kita. Yang mengantar orang bisa bertemu dengan Tuhan. Mari juga kita lihat bintang-bintang dalam diri sesama kita. Karena keutamaan-keutamaan hidupnya. Kita lihat, kita ikuti bintang yang ada pada sesama kita. Hingga kita pun bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hidup mereka yang luar biasa. Walaupun tampak sederhana, hingga kita mengalami diselamatkan, disentuh, dan diberkati, disentuh dan ditobatkan, disentuh dan disembuhkan, karena kita mampu menyembah dan mempersembahkan apa yang berharga pada Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, Hari Raya Epifani, penampakan Tuhan yang diwariskan oleh Yesus pada kita adalah Ekaristi, di mana Yesus hadir secara real dan sakramental. Itulah
penampakan Tuhan yang diwariskan, dianugerahkan Tuhan sendiri kepada kita. Mari, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, kita menjadi bintang yang menunjukkan perbuatan kasih yang mengantar orang bertemu pada Tuhan. Hingga melihat perkataan dan perbuatan kita, orang itu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Itulah kisah seorang yang sedang membutuh bantuan, tiba-tiba dibantu. Dan dia bilang, engkau datang seperti malaikat. Itulah Tuhan yang hadir. Jangan sampai kita justru menjadi batu sandungan. Karena sikap dan perbuatan kita yang tidak pantas justru menjauhkan kita, orang lain, dari Tuhan. Orang itu suka berdoa. Orang itu dekat, tetapi mengapa sifatnya begitu? Nah, ini batu sandungan. Maka sekali lagi, lihat ada bintangnya enggak? Ya. Kalau tidak, cari. Ya. Nanti berkaca, ada bintangnya enggak? Kok gelap ya? Enggak ada bintang. Ada batu. Buang batunya. Cari bintang. Maka utamakan. Ya, mungkin bintangnya mulai kecil. Ya. Lama-lama ketika keutamaan kita makin tumbuh, kesucian kita, kekudusan, bintangnya makin besar bersinar. Maka orang menarik. Maka ketika saudara pulang mendapat kasih dari orang tua, mama, terima kasih, bintangmu besar. Ketika mama marah-marah, mama mohon maaf, bintangnya hilang. Mari kita usahakan agar ada bintang di kepala kita. Dan kita makin bersuka cita dan bahagia dalam hidup karena mampu menghadirkan Tuhan dalam hidup sehari-hari.